Kata Allah SWT, ini yang paling ngeri ya. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali jangan, sekali-kali tidak seperti yang kalian bayangkan. Semua asumsimu salah. Nanti dikira orang yang berbuat maksiat itu nanti tidak ada akhirat, nanti dia tidak akan disiksa. Lihat, Allah menyatakan di ayat ini, kalla, no. Innahum, sesungguhnya mereka, ar-rabbihim yawma idzin, terhadap Rabb mereka, yawma idzin, pada hari itu, la mahjubun, pasti mereka akan terhijab. Dia tidak bisa melihat Allah SWT. Ya, kengerian yang mana lagi kalau orang tidak bisa melihat Allah SWT di yaumul akhir. Di yaumul akhir. Ya, puncak dari orang yang dibenci oleh Allah SWT, la yukallimuhumullah, ya, wala yuzakkihim, dan dia satu, Allah tidak mau ngelihat dia, Allah tidak mau mensucikan dia, dan dia terhalang, dia tidak mau, Allah tidak mau dilihat sama dia, dan dia tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebut dengan kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Penderitaan paling awal yang dialami oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang fujar yang digambarkan di ayat ini. Mereka terhalang, dia tidak bisa lagi melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna yang pertama, dia tidak bisa melihat, dan itu Masya Allah dia terhijab. Ada dua makna di dalam tafsir apa yang disebut dengan hijab itu. Yang pertama, menurut ahli sunnah wal jamaah, hampir semua tafsir kalau jumhur mufassirin mengarahkan makna la mahjubun ini, dia tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena puncak nikmat nanti kita di surga adalah kalau kita mampu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah nikmat paling besar. Sebagaimana di dalam hadis, nanti ketika orang sudah masuk ke dalam surga, Allah bertanya kepada semua penghuni surga, mintalah kepadaku. Semua orang menyatakan, kami sudah puas ya Allah, nggak ada lagi keinginan. Bayangin ya, sekaya-kayanya orang di dunia dia masih punya keinginan. Ada orang yang tidak punya keinginan di dunia ini karena saya sudah punya semuanya. Enggak, semua orang masih punya keinginan. Nanti begitu orang masuk surga, keinginan habis. Sudah tidak ada lagi, saya menginginkan apa lagi? Karena semuanya sudah fully content, satisfied orangnya. Enggak ada lagi namanya desire. Habis desire-nya. Enggak ada keinginannya, need-nya habis. Karena sudah super puas. Allah kemudian ngasih nikmat yang paling terbesar, yakni liqa Allah, yakni ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di yaumul qiyamah. Dan itu puncak dari kenikmatan. Allah menjelaskan di ayat ini, nanti orang-orang yang digambarkan Al-Quran sebagai orang al-fujjar, ya, dia terhalang, dia nggak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, yang kedua maknanya yang dimaksud dengan terhalang atau terhijab dari Allah SWT, bukan dia tidak bisa melihat Allah. Ya, misalnya penafsir Mu'tazilah, ya, tafsir Al-Kasyaf misalnya menggambarkan, boleh jadi orang itu disebut terhijab karena dia tidak dilihat, tapi dari jauh dia masih melihat. Kan itu dia nafsiri, dia terhijab dari apa? Dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dari pertolongannya Allah SWT, dari kenikmatan nanti di surganya Allah SWT. Tapi sekali lagi, mana yang lebih kuat pendapatnya? Dia tidak bisa melihat Allah SWT. Karena sebagaimana di surat Ali Imran, wala yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wala yuzakkihim. Ya, nanti Allah tidak akan berbicara dengan mereka, Allah tidak akan melihat kepada mereka di hari kiamat, wala yuzakkihim, dan mereka tidak akan dibersihkan oleh Allah SWT. Selamanya dia akan ada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kesengsaraan yang paling sengsara, terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita, bukankah melihat Ka'bah saja menakjubkan, membuat mata kita berlinangan, ya, menangis, baru melihat rumahnya di dunia ini, yang sebenarnya bahkan secara hakikat ya bukan rumahnya Allah SWT. Dia cuman simbol, dia cuman lambang direksi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibangun oleh malaikatnya Allah, dibenain lagi oleh malaikat, oleh Nabi Adam, oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya,
wa id qawaidal bait, ya misalnya. Tetapi melihat Ka'bah itu muncul haibahnya, nangis kita, kerinduan kita tertumpah saat memegang tembok Ka'bah itu, rasanya meleleh hati kita. Bagaimana lagi nikmatnya orang yang memandang Allah Subhanahu wa taala. Allah menggambarkan nanti wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nggih, nadhirah nanti ada kalimatnya kalau kita sangat seneng banget, yang kelihatan dari wajahnya overjoy, sangat bahagia. Nadhirah itu gambarannya kalau jenengan ke Kediri terus beli buah mangga podang yang baru dipetik, ranum kayak cek apike ngoten. Lah niku namine nadhrah. Biasanya dipakai untuk buah yang masih ranum, yang masih bagus banget bentuknya sampai kita lagi nonton kayak ya saking enake. Namanya nadhrah. Lah gambaran wajah itu macam-macam dalam bahasa Arab. Ada bahjah, ada zahrah, ada sama-sama glowing, sama-sama shining. Cuman kalau nadhrah itu seperti itu, seperti saking koyo nopo ya kayak begitu itu ya. Namanya nadhrah. Allah menggambarkan nanti orang masuk dalam surga, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kenapa wajahnya seperti buah yang ranum, senang, kelihatan sangat bahagia dia? Karena dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, musfirah, dhahikatum mustabsyirah, kata Al-Quranul Karim. Ya, itu gambarannya. Nah, maka azab pertama yang diberikan kepada orang fujjar adalah dihijab oleh Allah SWT. Thumma innahum lasalul jahim. After that, setelah itu, innahum, sesungguhnya mereka, apa yang terjadi kemudian setelah mereka terhijab dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa melihat dia. Yang kedua kemudian yang terjadi, summa innahum, maka sesungguhnya mereka lasalul jahim, pasti mereka akan memasuki neraka jahim. Perhatikan sekarang, kalimatnya aktif. Siapa yang masuk? Mereka sendiri. Ya, karena tidak ada lagi sebagaimana di dalam Al-Quranul Karim mereka didrag, disurung kayak dari belakang, ayo masuk, terus ya, sampai kemudian dia masuk ke dalam neraka. Lasalul jahim, lasalul jahim. Ya, mereka akan, they will enter and burn di nerakanya Allah SWT. Perhatikan kalimatnya, dia terhijab dari apa tadi? Dari Allah SWT. Jahim, neraka jahim, sebagaimana yang dulu pernah kita bahas, berasal dari kata juham. Juham adalah pandangan seekor singa yang hendak menerkam mangsanya. Jadi kalau ada mangsa, misalnya ada kijang, singanya mau makan, maka kemanapun gerakan dari kijang itu akan diikuti oleh gerakan matanya siapa? Singa. Kemanapun dia selalu gini. Dia terhijab dari Allah, tapi dia sekarang tidak terhijab dari siapa? Dari jahim. Dia tidak bisa melihat Allah karena dia diplentengi terus sama jahim ini. Kemanapun gerakan matanya dia diikutin oleh jahim. Itu yang digambarkan Al-Quranul Karim. Dan sampai pada akhirnya summa innahum lasalul jahim. Sampai akhirnya dia sendiri yang masuk ke dalam nerakanya Allah SWT yang disebut dengan neraka jahim. Neraka jahim. Thumma innahum lasal, saya agak cepat karena kita mau ke Al-Abrar ya, karena ini sisa dari yang kemarin. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Perhatikan, thumma yuqalu, kemudian yuqalu, dibikin pasif, dikatakan bagi mereka. Kenapa? Karena Allah tidak mau berbicara dengan dia. Jadi dia terhijab persis bagaimana tadi di surat Ali Imran. Ya, Allah tidak melihat dia, Allah tidak, la yukallimuhumullah, ya, la yuzakkihim, kata Allah SWT. Dan Allah juga la yanzurun ilaihim, Allah tidak melihat mereka. La, sampai dikatakan summa yuqalu, tidak disebutin siapa yang ngomongin, tidak disebutin. Yang jelas Allah tidak mau disandingkan ya dengan orang-orang ini, bahkan disebutkan namanya untuk menyatakan no. Summa yuqal, kemudian dikatakan pada orang itu, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun.
Ini yang dulu kamu dustakan. Akarnya dulu dia dusta kepada apa? Yaumul akhir. Ini yang kata kamu menyatakan enggak ada hari kiamat, enggak ada neraka, enggak ada siksaan Allah. Hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Masya Allah ya. Itu ending dari kisahnya fajir atau fujar.